Nggak apa-apa, nggak dapat kursi. Yang penting aku masuk kantor dewan. Bawa kursi sendiri aku mampus itu. Bangku-bangku tempel pun nggak apa-apa. Orang setuju, aku gampang gitu. Ikut-ikut aja. Kok apa susahnya? Mana kantorku ya? Wakil ketua aja lah dulu. Nggak peduli aku soal kursi sendiri, wakil ketua lah, orang nanggung. Di ruangan langsung wakil ketua lah, ngapain nanggung? Apa rapat? Ya, yuk. Rapat bawa kursi sendiri, mana pengen? Oh, iya. Rapat apa kursi sendiri, bangku tempel nggak apa-apa. Depan lah, belakang aja so. Setuju. Cek. Setuju. Iya. Apa tuh? Gua nggak dengar. Setuju, kami setuju. Tidak apa-apa ya, Pak. Tidak apa-apa, bawa kursi sendiri kenapa rupanya? Pak, yuk kawan-kawan ini banyak sini rame. Aman lah itu, sama siapa aja. Betul, Bapak. Setuju. Aku aman-aman. Kau kan kalah, kau kan caleg kalah, kau kan. Gak apa-apa kalau kalah terima. Ini masalahnya kursi undangan ini yang kau bawa. Cabut. Aku nggak duduknya. Kalah juga. Ya selalu lah kau. Kita kursi punya kita ini. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, banyak sekali anggota DPR banyak yang gagal begitu kan ya. Ini salah satu contoh yang harus kita lihat ya. Salah satu parodi yang dimainkan oleh seseorang begitu kan ya, sebagai bentuk orang-orang yang mengalami depresi yang tidak lolos ke Senayan begitu. Jadi kita lihat saja, dia bawa kursi begitu kan ya, dia bawa kursi sendirian ya ke tempat DPR. Dia setidaknya membahagiakan diri pribadi. Bawa kursi DPR sendiri, bawa kursi begitu kan atas nama DPR. Dia yang tidak lolos bisa saja lihat tonton video-video seperti ini begitu kan ya. Mungkin seperti Bang Fahri Hamzah yang kemudian tidak lolos di parlemen, terus kemudian yang lain begitu kan ya, kader Partai Demokrat begitu kan ya, si Jensen, terus kemudian si siapa lagi, Nasbil begitu kan ya. Yang tidak lolos di parlemen silahkan lihat saja di situ begitu kan. Sebagai bentuk upaya bagaimana kursi DPR yang empuk di situ begitu kan ya, digantikan dengan seolah-olah parodi-parodi seperti ini yang harus kita sebagai bahan intermezzo politik begitu kan. Ya silakan DPR yang dia siapapun begitu kan. Baik tidak hanya di Senayan, baik tidak hanya di yang lain ya, anggota DPRD juga yang gagal bisa ditiru begitu kan. Hal-hal seperti ini. Ini cukup menjadi menarik perhatian begitu kan ya. Daripada stres di situ begitu kan ya. Ya, bahkan gelagat mereka sebagai anggota DPR yang gagal, dia mulai sudah membayangkan bagaimana mereka ketika rapat, bagaimana mereka sudah mendengarkan, bagaimana mereka ketika rapat-rapat seperti ini begitu kan ya, sampai-sampai ditegur sama orangnya, Pak, ini tempat kursinya bukan di sini, Pak. Ini lucu-lucu banget begitu kan ya. Artinya apa? Artinya sebagai simulasi saja, siapapun yang caleg-caleg yang gagal di situ begitu kan, ini harus tonton video-video seperti ini sebagai lucu saja, biar tidak stres di situ begitu kan. Kalau stres gimana coba? Jadi mungkin ya yang begitu ngotot begitu kan orang-orang selama ini begitu kan, banyak begitu kan anggota DPR di situ. Sepertinya ya Bang Panca dan Fahri Hamzah dan lain-lain yang nggak lolos ke Senayan bisa meniru ini. Ya bahkan si Nasbil katanya begitu. Daripada ya stres dan semuanya begitu kan, mending ya seperti ini begitu kan. Ini harus ditiru Cak katanya ya. Bahkan Ben Wong sing gemblung dengan nuansa politik seperti ini, kalau kita tiru, wah
Ini bisa ngakak begitu. Ini komentar-komentar netizen ya. Bisa tuh Bang Fahri, mumpung lo nggak punya malu. Apa salahnya kan sekali gerbong partai PSI juga katanya begitu. PSI bisa saja lolos di parlemen begitu kan. Karena sekarang 3, berapa persen begitu kan. Bahkan di PRD ya, Deli Serdang gokil sekali, diizinkan kantornya buat bikin konten. Hahaha. Ini komentar-komentar dari netizen di situ, banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Artinya apa? Artinya orang-orang yang kemudian tidak lolos di parlemen begitu kan, bisa saja lihat saja video-video seperti ini begitu kan sebagai sebagai bentuk ya lucu-lucuan sih sebenarnya begitu kan. Maka yang saya katakan tadi bahwa nuansa-nuansa politik sekarang ini kalau dipercaya oleh rakyat pasti dipilih kok begitu kan. Karena orang-orang yang tidak terpilih hari ini mungkin salah satunya tidak dipercaya oleh rakyat. Satu, yang kedua mungkin uangnya masih kurang ya. Karena anggota DPR itu begitu kan tidak sedikit modal yang dikeluarkan untuk mereka begitu. Apalagi pertama memelihara para pemilihnya, apalagi incumbent di situ begitu kan ya. Ya seperti Bang Fahri karena mungkin tidak punya uang karena partainya di situ ya kecil di situ begitu kan tidak lolos mereka begitu. Jadi artinya kita lihat saja nuansa-nuansa politik seperti ini banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Jadi dengan adanya prodi seperti ini menunjukkan bahwa anggota DPR selama ini kita harus punya trust di masyarakat. Ya, sekarang kita lihat saja orang-orang yang tidak begitu dipercaya banyak yang tidak lolos begitu kan. Mulai dari kalangan artis, mulai dari kalangan-kalangan yang jago diskusi ya di DPR RI begitu kan ya. Mulai dari orang-orang yang punya pengaruh besar di DPR RI banyak yang tidak lolos hari ini. Justru yang banyak lolos itu adalah anggota partai yang baru begitu kan ya. Itu masih baru begitu di situ begitu. Jadi mungkin masyarakat sudah muak dengan ini aja begitu. Lihat saja di berbagai daerah incumbent itu bisa ya nyalek lagi begitu kan. Bisa saja 4 kali nyalek di situ begitu kan. Akibatnya kan nggak mau kemana-mana nyalek lagi di situ. Padahal kalau nyalek lagi karena hasil satu ya kecurangan yang lain begitu kan ya. Kita lihat saja di situ nampaknya ya dampaknya mereka tidak begitu efektif ya. Lihat saja anggota-anggota DPR yang kemudian yang incumbent banyak yang gagal hari ini begitu karena tidak begitu percaya lagi kecuali orang-orang yang punya kekuatan lokal strongman yang ada di bawah ini begitu kan ya bisa saja untuk bisa merekrut atau mengawasi begitu kan ya di masyarakat karena sebagai pemilih begitu sebagai pemilih maka satu perawatannya sangat besar ya. Apalagi sowan kepada kiai ya, para ulama misalnya minta doa restu kepada kepala desa juga bisa saja terjadi begitu kan. Kepada tokoh-tokoh penting di situ di tokoh budaya, tokoh adat dan sebagainya bisa saja begitu kan minta doa restu di situ. Tapi kalau yang baru banyak yang lolos ada apa? Kalau yang lama orang-orang yang kemudian sudah berkecimpung dalam kesenayan tiba-tiba tidak lolos itu mesti dipertanyakan begitu kan. Jangan-jangan masyarakat sudah muak atau bagaimana begitu. Artinya apa? Artinya kita lihat saja nuansa politiknya seperti apa ya karena masyarakat hari ini tidak bodoh di situ begitu. Banyak sekali pro dan kontra. Nah, bagi teman-teman yang siapapun yang tidak lolos di DPR, silahkan tiru ini begitu kan ya. Sebagai bentuk mereka bagaimana yang dilakukan begitu kan ya. Parodi-parodi seperti ini menunjukkan ya biar tidak stres lah hiburan sana sini begitu kan ya. Ujung-ujungnya mereka kita lihat saja sudah berapa orang yang nonton seperti ini begitu kan ya. Oke, mungkin itu ya yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.